Halo adik-adik, kembali lagi dengan muatan bahasa Indonesia pada tema 2 subtema 3. Nah, minggu lalu kalian sudah belajar tentang tema 2, subtema 2 tentang mengelompokkan informasi berdasarkan teks dan langkah-langkah untuk menggali informasi dalam cerpen. Bagaimana, sudah pada mengertikan semua pada materi sebelumnya? Jika kalian sudah mengerti semuanya, maka kita akan lanjut ke tema 2, subtema 3, dan materi yang akan kita belajarkan pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama ada menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks. Yang kedua ada unsur-unsur dalam cerita bergambar. Yang ketiga, menandai informasi pada teks yang dibaca. Yang keempat, menceritakan kembali isi dari suatu teks. Yang kelima, ada menceritakan kembali isi teks dalam poster. Dan yang terakhir itu ada menceritakan kembali isi cerita bergambar. Nah, yang pertama langsung saja kita belajar mengenai menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks. Kosakata adalah himpunan atau perbendaharaan kata yang dimiliki seseorang. Kekayaan yang dimiliki seseorang merupakan gambaran dari kemampuan intelektual atau tingkat pendidikannya. Penambahan kosakata seseorang dianggap merupakan bagian penting baik dari proses pembelajaran suatu bahasa ataupun kemampuan dalam suatu bahasa yang sudah dikuasai. Nah, jadi kosakata itu merupakan himpunan ataupun perbendaharaan kata yang dimiliki seseorang. Jadi, semakin banyak kita memiliki kosakata dalam diri kita, kita dapat menggunakannya dengan baik saat berkomunikasi dengan orang. Dan juga kita dapat memilih kosakata mana yang akan kita gunakan terhadap suatu situasi tertentu. Misalkan kita bertemu atau ngobrol, berbicara dengan orang yang jabatannya lebih tinggi dari kita, contohnya kepala sekolah, guru, ataupun orang tua. Nah, kita itu akan menggunakan suatu kosakata yang formal ataupun baku seperti itu ya. Beda dengan kita ngobrol dengan atau berbicara dengan teman sendiri, kita akan berbicara santai, informal, seperti itu. Nah, kosakata yang dimiliki orang-orang itu berbeda-beda, tergantung dari tingkat pendidikannya bisa ataupun kemampuan intelektualnya. Nah, cara menambah kosakata yang ada dalam perbendaharaan kalian itu banyak. Bisa dengan membaca teks, baca buku, dan berbicara dengan orang lain. Kita lanjut ke materi selanjutnya, itu adalah unsur-unsur dalam cerita bergambar. Nah, unsur-unsur yang ada dalam cerita bergambar itu ada 4 yang akan kakak jelaskan. Yang pertama itu adalah parit. Parit merupakan jarak yang ada di antara panel-panel dalam komik. Yang kedua itu ada balon kata. Nah, balon kata ini merupakan tempat meletakkan teks yang terdiri atas balon ucapan atau gambar berbentuk gelembung yang memiliki ekor meruncing mengarah pada mulut atau karakter tokoh. Balon pikiran atau bisa disebut dengan balon pikiran, itu adalah gelembung yang berbentuk rantai putus-putus yang saling menyambung. Dan caption. Caption ini adalah dipakai untuk mengisahkan atau menjelaskan naratif yang tidak menggunakan dialog. Yang ketiga itu ada ilustrasi. Ilustrasi ini merupakan gambaran pesan yang terbaca namun tidak mengurai cerita. Dan yang terakhir itu adalah panel. Panel itu adalah kotak yang berisi ilustrasi dan teks yang nantinya membentuk alur cerita. Nah, ini ada sebuah komik ya.
komiknya. Nanti kalian tentukan yang mana disebut parit, yang mana disebut balon kata, yang mana disebut ilustrasi, dan yang mana yang disebut oleh panel. Nanti kalian kerjakan sendiri ya. Kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu adalah menandai informasi pada teks yang dibaca. Agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, kita dapat menandai kata kunci yang kita temukan dalam setiap paragraf. Nah, jadi setelah kalian membaca suatu teks, agar kalian dapat menjawab pertanyaan yang akan diberikan pada setiap akhir teks, misalnya ada pertanyaan kanan, nah kalian itu menggarisbawahi, bisa juga dengan stabilo, atau bisa dengan menulis kata-kata yang penting. Jadi kalian misal membaca nemu kata penting atau kosakata baru, kalian garis bawahi, kalian stabilo. Nah, kata kunci tersebut dapat berupa ide pokok dan akan menjadi pengingat saat kita mengerjakan soal-soal diberikan. Jadi, jika kan kata kuncinya itu ada di sekolah, nanti di pertanyaannya itu ditanyakan di manakah Andi kehilangan motornya. Nah, karena kalian sudah menandai di atas di sekolah, nanti kalian akan lebih mudah untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian akan jawab setelah membaca teks ya. Sudah mengerti? Selanjutnya itu adalah menceritakan kembali isi teks. Ini langkah-langkahnya sama seperti pelajaran minggu lalu. Yang pertama yang kalian lakukan adalah baca teksnya. Ini teks hutan bakau di sepanjang pantai dengan seksama. Kalian harus baca, bisa baca sekali, 2 kali, ataupun 3 kali sampai kalian mengerti intinya. Yang kedua yaitu masih sama juga, buat daftar pertanyaan berdasarkan teks hutan bakau di sepanjang pantai. Nah, setelah kalian membaca, setelah kalian membuat daftar pertanyaan, jawab pertanyaan tersebut dengan benar. Ingat ya, dengan benar berdasarkan isi teks tersebut. Setelah kalian menjawab pertanyaan, maka apa yang dilakukan yaitu adalah merangkai kembali jawaban-jawaban menjadi paragraf yang lebih singkat. Nah, setelah kalian rangkai kembali, tentu apa? Kalian akan menceritakan kembali di depan kelas seperti itu. Sudah mengerti? Nah, selanjutnya itu adalah menceritakan kembali isi teks dalam poster. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam menceritakan kembali isi teks dalam poster nih ya maksudnya ya. Yang pertama adalah menyampaikan informasi teks dengan bahasa sendiri. Jadi jika kalian baca poster dan kalian akan menyampaikannya kepada orang lain seperti orang tua atau teman-teman, misalkan ada poster iklan makanan seperti itu ya. Kan kalian membaca nih. Nah, kalian ingin menyampaikan itu kepada orang tua, kalian sampaikanlah dengan menggunakan bahasa sendiri seperti itu ya. Jangan menggunakan bahasa yang ada dalam poster tersebut. Yang kedua itu adalah menguasai materi dengan mencatat ide-ide pokoknya. Misalkan kan itu tadi tuh poster makanan, misalkan promo iklan Indomaret gitu ya. Jadi kan misalnya harga ini segini, harga minyak segini, harga beras segini. Nah, itu kalian catat isi-isinya dengan baik ya. Untuk kalian informasikan kepada orang tua kalian misalkan seperti itu. Yang ketiga adalah menjelaskan secara terperinci. Jadi itu harus detail seperti itu ya. Harus tidak boleh salah, yang terpenting itu harus terperinci sehingga hal-hal terkecil itu ketahui, misalkan harganya berapa, tadi tanggal berapa promonya, itu kalian harus rinci sekali menjelaskan kepada orang itu ya. Yang terakhir adalah pengucapan harus jelas dengan intonasi yang tepat. Nah, kalian sudah mengerti ya tentang pengucapan dengan intonasi yang tepat. Nah, selanjutnya itu adalah menceritakan kembali isi cerita bergambar. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam kalian menceritakan kembali isi teks cerita bergambar itu adalah membaca keseluruhan gambar secara urut dan memahami maksud yang terkandung dalam rangkaian.
Sama seperti langkah-langkah yang sebelumnya, itu kalian harus membaca terlebih dahulu ya. Nah, tapi cerita bergambar ini kalian harus mencari secara urut ya, tidak boleh acak dari atas ke bawah, baru ke tengah, baru ke atas lagi, itu tidak boleh. Jadi harus urut dari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang seterusnya seperti itu. Yang kedua itu adalah menandai informasi yang terdapat pada ucapan atau tulisan gambar cerita tersebut. Nah, itu saja anak-anak untuk materi pada pertemuan kali ini subtema 2 pada tema 2 subtema 3. Semoga kalian dapat mengerti tentang penjelasan dari yang Bapak jelaskan tadi dan dapat berguna bagi kalian. Baik, selamat berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya.